Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa magfiratuh. Masya Allah. Alhamdulillah bah, kita hari ini bisa untuk melaksanakan atau melakukan kajian yang insya Allah bah, ini sudah ada hadirin Zoom kita, peserta Zoom kita sudah ada sekitar 18 orang yang tentunya ini dari mana-mana bah. Ya. Ini ada orang yang memang dari Kalimantan, ada tuh saya lihat jamaah. Ya, Itu nanti akan jadi jamaah abah juga. Bogor. Ada namanya Lukmanul Hakim tuh pak. Oh ya. Ada juga Sadroy, ada juga dan lain sebagainya banyak ya Pak, bah ya. Jadi insya Allah hari ini mereka yang hadir di sini bukan hanya untuk datang hadir di Zoom saja, tapi mereka ingin mencari ilmu berarti ya Pak ya. Nah, insya Allah. Tapi sebelum itu kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, Bapak, Ibu. Di sini kita sudah kedatangan, sudah hadir sosok yang masya Allah luar biasa ya Pak ya. Biasanya dipanggil dengan sapaan akrab Abah. Betul Pak? Betul. Abah. Abah ini dari mana Abah? Awalnya anak-anak Hongkong sebetulnya yang membeli abah itu saat masih Iya. aktif banget dakwah di Hongkong. Oh pernah aktif dakwah di Hongkong. 2005 sampai sekarang. Masya Allah. Bahkan ini 26 mau terbang ke Hongkong gitu. Oh gitu. 26 Juni. 26 Juni itu Iya. padahal tanggal 24 Juli apa mau berangkat, tapi tanggal 26 Juni ada ke Hongkong juga. Pak? Ya masih kekejar lah itu. Masya Insya Allah, Allah. semangatnya luar biasa ya Pak ya. Nah beliau memang berasal dari Garut ya Pak ya. Asli kan. Asli itu nggak ada lagi rekayasa. Nggak ada Nggak asli. ada rekayasa lagi dia Pak ya. Asgar gitu. Asgar betul. Kalau di Marvel ada Thor itu Asgar, ini Asgarnya asli Garut ya Pak ya. Asli Garut. Masya Allah. Nah itu. Nah baik Abah. Jadi hari ini tentunya kita akan membahas beberapa hal. Tentunya mereka hadir bah dengan judul tema utama kita itu adalah sebagai jadikan harta sebagai kendaraan surga. Masya Allah. Masya Allah ya. Tapi sebelum itu boleh kita mungkin ada yang ingin kita sapa dulu yang ada di rumah yang dimanapun berada, mungkin ada yang lagi masih di jalan bah ya, ada yang di rumah sedang memasak juga ibu-ibu mungkin ada. Boleh, ini saya lihat ada Ibu Lilis, ada Ustadz Roy. Mungkin boleh sebelum mulai kita saling bertatap-tatapan, mungkin bisa dinyalakan dulu untuk kameranya, videonya juga bisa lihat wajah-wajah gantengnya, wajah-wajah cantiknya ya Pak ya. Ini sudah ada nih, Bapak Aji langsung gercep nyalain kameranya di Bapak Aji nih. Masya Allah, ada Ibu Sumi, ada Pak Lukmanul Hakim. Ibu Sumi ada saya itu dari Garut. Oh itu Ibu Ya. Sumi adek. Mamah Kobong istilahnya. Mamah santri itu. Boleh dinyalain suaranya, Mama Kobong ya. Ya. Kalau panggilannya biasanya Ibu Ada Sumi Pak ya. Perdi juga dari Bogor itu. Ada Pak Keluarga Ferdi. abang juga itu. Masya Allah. Masya Allah. Ini dari mana-mana ya Pak ya. Ya, ya. Masya Allah. Masya Allah. Yang umroh 24 juga diundang ya sudah. Oh sudah, Masya Allah. Nah itu juga mungkin Bapak Ibu yang ini kan memang sebetulnya umum sifatnya. Ya. Pesertanya memang dari mana-mana, dari sosmed ada, Ya. dari memang alumni-alumni umrah juga ada dan lain sebagainya. Jadi tentunya di sini insya Allah kita banyak hal, tidak hanya spesifik mungkin pembahasannya umrah, tapi benar-benar untuk memberikan suatu ilmu insya Allah Iya, untuk betul. para peserta yang hadir hari ini insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai tentunya kita akan membaca basmalah bersama-sama agar acara kajian hari ini insya Allah menjadi berkah untuk kita semua ya Pak ya. Insya Allah membaca basmalah bersama-sama dimulai Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Bapak Ibu, kita akan mulai acara hari ini tentunya untuk operator mungkin bisa untuk bisa share materi hari ini. Oke. Operator maaf sebentar ya Pak ya. Ya. Oke, sip. Iya, kita mulai. Nah, ini sudah
4 judulnya Pak ya, menjadikan harta sebagai kendaraan surga. Betul. Sebelum itu Bapak, tentang judul ini yang terbesit di pikiran Abah nih. Ini maksudnya apa ya Pak? Jadikan harta sebagai kendaraan surga, karena tentu yang seperti kita tahu harta itu sebagai hasrat duniawi ya Pak ya. Nah itu bagaimana Pak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Saya berawal dari Nusantara Ilhami, penuh dengan kebahagiaan. Nah, jadi saya lagi bikin lirik lagu buat Nusantara. Masya Allah, ada ternyata baru bocor nih. Baru bocor sedikit nih, nanti jangan dulu di spill Pak. Ilham itu kan mengilhami. Betul. Termasuk saya mendapat ilham dari Nusantara ini untuk menyampaikan sebuah materi yang sangat baik. Jadikan harta kendaraan ke surga. Luar biasa, karena dengan harta ini kita bisa bahagia, tapi kita juga bisa berduka. Bisa membawa manfaat, tapi juga bisa membawa bencana gitu. Maka kata Allah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak-anak itu menjadi sebuah fitnah. Dan yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di kelak di akhirat tidak akan ada gunanya tuh harta keturunan. Apa yang kita banggakan, jabatan mungkin, kecuali orang yang membawa hati yang bersih. Nah, termasuk yang bersih itu adalah hartanya yang bersih, hartanya yang suci. Saya ingat siapa namanya Dek? Torik itu pernah memberi masukan ke Abah bahwa harta akan ditanya 2 hal. Kalau yang lain cukup 1. Oh gitu. Tapi harta itu dari mana didapatkan dan kemana dibelanjakan. Seumpama untuk sedekah, untuk umroh, untuk haji, ya umroh bersama Nusantara Ilhami, tentunya harta sangat bermanfaat itu. Oh betul. Iya. Nah itu berarti para hadirin, jadi tentunya tentang jadikan harta sebagai kendaraan surga ini adalah suatu judul ini adalah poin penting untuk kehidupan kita, bahwa kita harus tahu cara mengelola harta berarti ya Pak ya, dan cara menggunakan harta itu dengan baik. Tapi sebelum kita lanjut ke slide selanjutnya, Bapak Ibu yang sekarang hadir, ada sedikit informasi untuk Bapak Ibu bahwa ada giveaway. Ini giveaway nanti untuk Bapak Ibu, Pak. Nah, giveaway-nya seperti ini. Jadi caranya gampang banget. Nah, ikuti aja sampai akhir season ini, dan ada 2 giveaway-nya. Tapi untuk pertama ini akan saya share terlebih dahulu. Pertama yaitu follow Nusantara Ilhami bagi yang belum follow, dan post info kajian ini di IG story Bapak dan Ibu gitu. Lalu yang kedua, tag IG Nusantara Ilhami dan tag 5 temennya yang ingin kamu ajak atau yang ingin kamu ajak ikut ke kajian berikutnya. Dan jangan lupa setting akun IG-nya itu jangan private. Karena 3 orang beruntung Mbak itu nantinya akan mendapatkan hadiah spesial berupa voucher umroh sebesar 500.000 Mbak. Masya Allah. Insya Allah. Nah itu pemenang diumumkan nanti tanggal 23. Baik, itu boleh kita lanjut ya Mbak ya? Ya. Operator maaf, PowerPoint-nya. Nah, nih kita masuk ke slide selanjutnya Pak. Boleh dilanjutkan Pak tentang ini? Ya, kita harus cerdas dalam arti benar dalam mengelola harta. Karena tadi kan harta akan ditanya dari mana didapat dan kemana dikeluarkan. Oleh karena itu manusia yang paling cerdas adalah yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah mati. Nah, kenapa ada yang paling baik itu mengingat mati? Karena apapun alasannya kita akan mati. Cepat lambat, suka tidak suka. Sementara mati harus membawa bekal. Nah, bekal itu adalah iman, bekal itu adalah takwa, bekal itu adalah amal soleh, umroh yang ikhlas, haji yang ikhlas, harta yang dikeluarkan di jalan Allah. Itu akan semuanya menjadi bekal untuk keselamatan kelak di akhirat. Maka tepat sekali nih, jadikan harta menjadi jalan menuju ke surga. Artinya mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian sebaik-baiknya. Bekal itu adalah takwa, termasuk menggunakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala.
artinya manusia paling cerdas itu yang paling banyak mengingat kematian, termasuk ketika orang yang mengingat kematian mereka juga ingat cara menggunakan harta ini jangan sembarangan. Betul. Baik, betul baik. Hadisnya riwayat Ibnu Majah tadi. Ya. Baik. Nah, oke, lanjut Pak untuk slide selanjutnya ini. Nah, kita hidup di dunia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat ayat 56, bahwa Allah menciptakan jin dan manusia itu hidup di muka bumi dan ini menjadi sebuah amanah untuk mengabdi. Sebagian makna adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tentunya hidup di dunia perlu bekal. Ya, dari segala materi, imateri, fisik, rohani, agar hajat hidup kita ini betul-betul terpenuhi. Karena kalau kembali kepada harta, yang paling pokok harta itu adalah kebutuhan terbanyak hajat umat manusia. Tidak ada yang tidak suka harta. Tuh, maka ketika kita hidup di muka bumi perlu bekal atau kata lain harta, maka dalam mencarinya Allah sangat menitik beratkan, carilah dengan cara yang baik, carilah dengan cara yang benar. Carilah dengan cara yang halal, bukan besar atau kecilnya harta ini, tetapi sucinya atau halalnya. Ketika mencarinya halal, jangan malu kita dikatakan orang nih misalnya pemulung kuntung nggak seberapa lah, tapi dia sholat, dia beriman lebih baik. Sehingga kata guru saya di pesantren, jangan mikirin susah mencari harta, ataupun Allah itu sudah menebarkan. Syaratnya apa? Kiai, asal jangan malu. Apalagi sekarang ini dispensasi ilmu itu, ketika kita di masyarakat tidak sesuai jurusan, kita bisa kerja di mana saja. Ya, betul kan? Betul. Capek-capek kita kuliah tinggi-tinggi, ya, tapi kemudian di lapangan ternyata berbeda. Tidak jadi masalah, yang penting halal. Jadi ketika mencarinya dengan cara yang halal, maka semua ini akan menjadikan keberkahan. Karena dalam Islam harta itu yang penting berkah. Berkah itu apa? Ziyadatul khair, tambah kebaikan. Nambah kebaikan itu bisa nyekolahin anak, bisa sedekah, bisa nyumbang. Tidak bisa dengan materi, kan bisa imateri, senyum pun bisa sedekah. Sedekah, betul. Iya, apalagi yang berlimpah nih, yang berlimpah. Ya misalnya umroh, itu harta dikeluarkan dengan cara yang baik sebetulnya, sedekah jariah dan lain-lain. Oleh karena itu dekatkanlah kita kepada Allah, taqarrubkan kita dengan Allah dengan harta kita, dengan mencari yang halal, yang benar, yang baik. Oke. Dan ini tadi setelah membahas tentang harta itu tujuannya nanti kita harus kemana dan sebagainya. Tapi perlu kita ketahui juga Pak, di sini ada slide selanjutnya, harta itu netral Pak. Nah itu bagaimana Pak maksudnya? Ya jelas harta itu netral. Yang menyebabkan tidak netral ya kita. Ya, Allah setiap pagi memberikan rezeki lah. Ya, setiap pagi itu, dan tidak pandang bulu, artinya siapapun. Sehingga siapa yang berikhtiar, berusaha, insya Allah dapat. Nah, besar kecilnya itu tergantung ikhtiar kita, dan ketika mendapat yang penting kita bersyukur, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling pokok di harta itu menggunakannya atau mengeluarkannya, sehingga di surah Al-Baqarah ayat 2, mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari sebagian harta yang kami rezekikan itu infakkan. Misalnya buat orang tua, buat keluarga, buat sabilillah, fakir miskin, yatim, ya, kebaikan-kebaikan, buat umroh, buat haji, itu masalah. Jadi menggunakannya ini yang termasuk yang harus kita betul-betul garis bawahi. Harus kita pahami bahwa tidak hanya mencarinya, tapi menggunakannya pun menjadi aturan di dalam Islam supaya kita selamat. Dan jangan jauh-jauh di akhirat. Di dunia pun selamat kalau hartanya baik, menggunakannya benar, akan membawa keselamatan buat keluarga, masyarakat, bahkan negara. Oh iya betul. Nah ini juga ada slide selanjutnya nih Pak. Kalau hari ini Allah titipkan rezeki besar pada kita ya Pak ya,
yang apa yang akan kita gunakan pertama kali untuk rezeki besar tersebut, Mbak? Apakah untuk akhirat atau hasrat duniawi? Itu biasanya polemik manusia sekarang, Mbak. Itu bagaimana menurut Abang? Kalau menurut saya nih pribadi nih ya, sunatullah, sunatullah kecintaan itu, kecintaan kepada harta, kecintaan kepada perempuan, ya, kecintaan kepada kemegahan, kedudukan, jabatan, sehingga Allah nyatakan zayyina linnasi hubbus syahawat. Kenapa? Karena Allah telah menghiasi dalam jiwa kita itu syahwat, keinginan. Sehingga kalau masalah harta misalnya, wah saya pengen beli kursi yang bagus, TV yang bagus, pengen pasang internet, wah pengen pokoknya yang dilihat di toko-toko, saya pengen beli bagus beli lah. itu aja. Itu aja. Tampaklah sekarang ini aulanya Nusil ini studionya luar biasa, Masya Allah. Ini kan lampu dari sini langsung nyala. Ini harta, ini harta, harta. Tapi ini digunakan dengan cara yang benar. Itu dakwah kan. Dakwah, dan ini Abah kebetulan S1-nya dakwah. Jadi kan media dakwah. Nah, jadi insya Allah sarana ini akan menjadi kendaraan ke surga. Harta dijadikan harta ke surga. Nah, jadi ketika keinginan itu wajar, tetapi jangan lupa bahwa kehidupan yang sudah kita miliki tadi itu akan panah, akan binasa. Iya, betul. Artinya kita akan mati. Dan ketika kita mati, bukan mati begitu saja. Apa yang kita miliki akan dibawa juga ke akhirat. Kalau dicarinya dengan cara yang halal, cara yang benar, menyelamatkan. Tapi kalau hanya untuk duniawi, untuk pesta, untuk senang-senang, untuk hura-hura, itu akan membawa celaka. Nah, oleh karena itu, ya sunatullah manusia ketika punya harta ingin ini itu secara dunia wajar. Tetapi kemudian ingat, agama mengajarkan infakkan di jalan Allah, termasuk nafkah keluarga, termasuk santunan, sedekah. Mungkin nanti berlebih Allah karena berkah nih, tiba-tiba rezekinya cukup, bisa aja untuk haji dan umroh. Amin. Jadi teman-teman, jadi hasrat memiliki duniawi itu ya sunatullah, fitrah manusia. Tapi agar fitrah ini tidak rusak, ya tidak kotor, maka gunakan harta itu untuk keridhaan Allah, untuk keberkahan. Baik. Nah itu. Baik, lanjut. Ini ada fungsi harta menurut Islam, Pak. Ada sebagai ujian, sebagai alat ibadah, dan sebagai bekal untuk akhirat. Nah itu bagaimana, Pak? Ya, tadi sudah disitir di awal, nama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak-anak itu fitnah. Ya, fitnah itu apa ya? Ujian. Nah, ujian ini sesuatu yang bisa dianggap tidak bahagia lah, sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang melelahkan, bahkan menurunkan harkat derajat dengan harta ini. Ya tidak sedikitlah contoh-contoh orang yang bergelimpang harta tetapi dicari dengan cara yang tidak benar, akhirnya fitnah. Fitnah bukan buat dirinya, keluarganya. Kalau dia instansi ya buat negaranya. Kalau dia agamawan, misalnya kiai atau ulama, ya fitnah buat agamanya juga. Jadi merusak citra agama yang fitrah. Oleh karena itu jadikanlah harta itu untuk ibadah. Solusinya itu aja. Ya, tadi kan ada kecintaan kepada duniawi, ya itulah fitrah juga. Tetapi bagaimana cintanya kepada harta itu yang Allah ridho. Itu yang penting Allah ridho. Artinya hartanya digunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sarana-sarana harta itu jadikan alat ibadah. Nah, ibadah dalam kacamata fikih waktu saya ngaji di pesantren, ada mahdoh, ada ghairul mahdoh, ada khusus, ada yang umum. Yang khusus sifatnya sholat. Nah, sholat itu memerlukan sarung, memerlukan baju, kecil, sajadah, alas atau masjid. Nah, tidak mungkinlah kita sholat tanpa itu. Yang paling pokok menutup aurat. Nah, ini dibeli oleh harta nih, oleh duit nih. Jadi kalau kita belikan untuk sarung nih, untuk saya ngaji hari ini di Nusir dengan teman-teman se-Indonesia nih, maka sarung jadi nilai ibadah. Kita beli kemudian dijadikan untuk alat dakwah, ibadah. Baju nih, maaf nih dari teman, produksi teman nih, ini satu. Nanti abah iklanin siap. Berarti teman bikin baju memang supaya para pendai, pendakwah itu ya bukan mewah ya.
tetapi kelihatannya enak dipandang mata lah macam Iya, kalau iya, ustadznya iya. rapi gitu, maka ini menjadi alat ibadah. Ketika Nusil mendapat kelebihan nih dari properti umroh ya, dari kursi Iya. umroh, saya lihat sedekah ke Sukabumi kemana itu, nah, itu jadi alat ibadah. Iya, iya betul. Ades menjadi pewawancara apa nih? Hari ini menjadi alat ibadah. Amin, amin. Bang Jul yang nyoting Yang dengan nyoting. kamera yang baru dari Nusil luar Dan biasa. tempat lain sebagainya. Harganya nggak tahu lah mungkin ya. Maka Bang Jul ibadah. Iya, Bahkan amin. Bang Farhan Amin, nih, amin. pimpinan kita menjadi nilai ibadah. Bang Taufik, Amin, Bang amin, Jul, amin. wah jadi alat ibadah. Maka harta tidak akan menjadi ujian yang menyakitkan kalau dijadikan sarana alat ibadah. Artinya bahwa dengan keyakinan hidup ini tidaklah akan abadi, akhirat yang abadi, maka dengan harta dijadikan alat ibadah, jelas menjadi keselamatan di akhirat kelak. Amin. Ketika ditanya dari mana harta didapatkan, saya bekerja, walaupun mungkin kata orang ini tidak berharga, tapi menurut agama saya halal. Ini kan ketika Allah bertanya dari mana harta. Iya. Kalau nyolong, nyopet, korupsi, umpama, oh udah celaka itu. Udah pasti celaka. Ya, maka keluarnya pun biasanya orang dengan cara yang tidak benar, keluarnya pun tidak benar. Betul. Maka pertanyaan dua kelak di akhirat itu, mungkin nanti ada hadisnya kali dia di hadis-hadis berikutnya. Dari mana kemana ini bahaya kalau tidak dijadikan alat ibadah. Tapi kalau dijadikan alat ibadah untuk ibadah yang tadi itu, insya Allah dari mana hartanya kita bisa menjawab dengan baik. Kemana harta? Sedekah, infak dan lainnya. Maka insya Allah harta akan menjadi sarana menuju surga kalau begitu. Insya Allah. Amin. Nah, baik. Nah ini tadi udah sedikit diceritakan atau sudah dibilang oleh Abah juga, sudah diutarakan oleh Abah bahwa harta itu kan berarti ada memang bisa jadi berkah, bisa jadi fitnah dengan ayat Al-Quran yang tertera di presentasi bahwa sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan atau bisa jadi fitnah, begitu ya Pak? Ya. Nah, boleh mungkin sedikit dijelaskan kembali Pak untuk hal ini? Ya, di musim haji 2025 yang penuh dengan ujian lah ya. Iya betul. Utamanya bagi haji reguler Iya. dan haji furoda. Betul betul. Tapi haji khusus tahun ini the best lah. Lancar. Nah, saya lihat di salah satu tayangan TikTok itu ada pembagian 700 real apa berapa Yeah. untuk jamaah haji Aceh. Oh gitu. Dan tiap tahun tuh. Mm-mm. Kemudian dijelaskan bahwa ini hasil dari amal soleh seorang syekh yang berasal dari Aceh yang mewakafkan tanahnya dekat Masjidil Haram. Oh, Masya Allah. Sehingga dikelola oleh negara, sehingga penghasilannya tiap tahun jamaah Aceh itu dapat. Iya. Lumayan Dapat itu. kuota terus berarti kan Iya. orang Aceh. Nah begini, yang jadi kajian kita bahwa ketika si syekh ini mewakafkan tanah, kemanfaatannya luar biasa. Berapa jamaah Aceh yang datang ke Saudi? Satu orang dikasih 700 real umpamanya. Iya. Ya, maka satu orang, dua orang, berapa itu? Itu akan berlipat ganda. Iya. Ini tidak akan menjadi fitnah, tidak akan menjadi ujian yang buruk. Kenapa? Karena digunakan di dalam jalan Allah. Nama amwalukum wa auladukum fitnah tidak akan berlaku dengan bagai sisa. Iya. Atau Utsman bin Affan, mungkin ada pernah umroh kan di belakang dari Mopenti ke belakang itu ada gedung Utsman bin Affan. Itulah yang diwakafkan oleh Utsman bin Affan. Sehingga kemanfaatannya sekarang luar biasa untuk kita. Kalau kakek kita dulu pernah nanam kelapa, pohon kelapa, apakah dia merasakan kelapanya? Udah meninggal ya. Iya. Yang merasakan cicit bukan cucu lagi. Itulah hasil kebaikan-kebaikan yang ditanam dari harta untuk akhirat. Betul. Sehingga innama amal ma'ulum fitnah tidak akan berlaku. Oh iya. Bahkan menjadi keberkahan, tidak akan menjadi fitnah gitu. Iya. Oleh karena itu jadikan harta kendaraan ke surga. Satu, Nah. sedekah, infak, wakaf, Nah. menolong sesama. Silakan. Ini Nah, poin penting. Betul. Jadi kalaupun jadi fitnah apabila digunakan tidak baik. Ya. Dan kalau untuk berkah nih ada beberapa mungkin ya. Ya. Harta bisa jadi kendaraan surga apabila digunakan untuk sedekah, infak, wakaf dan menolong sesama. Nah itu Pak. Bagaimana tuh Pak? Saya punya cerita, memang idealnya cerita sahabat-sahabat Nabi yang kaya-kaya itu ya. Boleh. Silakan Pak. Tetapi saya mungkin agak berbeda sedikit nih. 2010 itu saya haji reguler Iya. dan alhamdulillah bisa membawa ibu saya. Masya Allah.
Jadi masih aktif di Haji Rijiler karena dari tahun 2000. Nah, ada namanya Mudofar, orang Madura. Orang Madura. Di Pondok Bambu itu kalau maghrib sate pasti Mudofar. Ini cerita sebenarnya nih. Iya. Saya beli. Nah, satu saat di 2010, Bang saya mau haji. Waktu itu belum masih ustad. Iya. Dari mana? Ya saya ngumpul. Dia haji dia sama saya. Dia berhaji ketika ceramah di Mina itu. Salah satu pengajian Mina, saya mengatakan bahwa tabi'u bainal haji wal umroh. Ikutilah haji dan umroh. Fa innahuma yanfi'anil faqra wal dzunub. Karena umroh dan haji itu bisa menghilangkan kefakiran, bisa menghilangkan kemiskinan, bahkan dosa. Sehingga kata para ulama dipahami dari hadis ini bahwa harta yang dikeluarkan untuk haji dan umroh apapun tuh jenisnya. Walaupun sekarang nih ada yang baru nih, sekalian info nih. Di samping vaksin harus ada polio. Iya. Di Garut tuh 600.000. Oh, begitu. Iya. Vaksinnya 305.000, tapi sama polio jadi 600.000. Nah ini jamaah jangan ya terima. Kenapa? Karena emang haji memerlukan biaya. Umroh memerlukan biaya. Buat syukuran mungkin, apalagi yang dibuat ke PT-nya atau ke di KBH haji ke KBH-nya atau ke Kementerian Bayar Pelunasan. Itu kan harta semua. Nah, pastikan bahwa semua itu akan diganti dan akan dikembalikan oleh Allah. Kata Allah akan menghilangkan kefakiran. Artinya mungkin maknanya macam-macam lah, bisa jadi orang kaya atau orang nggak punya apa-apa tapi tenang, kan itu di situ juga lapang. Ini kita nih bertiga, Bangdo, saya, AA ini orang bahagia sekarang karena senang hati kita. Amin, insyaallah. Ya. Ini rezeki juga. Betul. Jadi rezeki materi dan iman. Nah apalagi rezeki yang disedekahkan, as-shadaqatu tadfa'u minal balaya. Jadi sedekah itu bisa menghindari daripada bencana. Di Dorotun Nasihin, kitab Dorotun Nasihin itu ya yang di NU itu menjadi kajian seolah wajib ya, walaupun hadisnya banyak lemah kata orang, nggak apa-apa lah. Jadi ada suami istri zaman Nabi Sulaiman ini deh, istrinya lagi ngidam lah istilahnya gitu. Nah kalau yang ngidam Bang Dul maunya kan macam-macam ya, atau aneh-aneh. Ada di kampung saya jam 2 malam pengen rujak, ngidam. Namanya juga ngidam. Nah si suami istri di zaman Nabi Sulaiman pingin dan telur burung. Di depannya ada pohon, di atasnya ada sarang lah gitu ya. Kemudian diambilin sama suaminya tiap pagi. Ini si burung karena Nabi Sulaiman mukjizatnya adalah bisa berbicara dengan binatang ya. Lapor sama Nabi Sulaiman ini burung. Saya sakit hati nih sama orang ini, dua orang ini suami istri. Kenapa telur saya diambilin terus? Oh gitu. Nah, tolong diperingatkan lah istilah kata kita. Nabi Sulaiman kan nabi, bijak gitu. Tidak langsung memberikan tidak langsung hukuman lah istilahnya. Nah, Sahdan dalam cerita besoknya mau naik, ditangkap oleh malaikat, diturunin ke bawah, nggak bisa naik. Nggak bisa naik gitu. Ya. Artinya apa? Karena dalam salah satu momen dia sedekah. Itu lemahnya sedekah mencegah bahaya bencana. Sehingga anak kampung kalau mau ke kota, salah satu pesan dari orang tua berakhlak mulia, jangan tinggal sholat, kumpul dengan orang yang soleh. Artinya yang suka gemar kebaikan termasuk sedekah. Nah cerita ini memang mungkin saya didebat kalau karena mungkin tidak sahih ya. Tetapi pada intinya orang tercegah dari bahaya karena sedekah itu ada yang lebih sahih. Ya betul. Dan itu baik gitu ya. Iya betul. Abdurrahman bin Auf itu salah satu sahabat itu luar biasa lah. Abdurrahman bin Auf, Usman bin Affan, Abu Bakar Siddiq ya. Tetapi yang terkenal Utsman ya. Iya. Abdurrahman bin Auf itu satu teladan dari sahabat yang hadisnya sahih, tidak bisa didebat nih. Bagaimana Allah memberikan keberkahan? Betul. Karena orang yang bergemar berinfak, bersedekah, bahkan wakaf, bahkan menolong sesama, yatim doa apa ya, orang yang kelaparan dan kebutuhan dipenuhi hajatnya, itu jelas harta akan berkah, akan berlimpah. Bahkan cerita orang-orang yang sukses, kesuksesannya itu adalah dia suka menolong sesama. Di samping puasa Senin Kemis, sholat tahajud, dia gemar bersedekah, dia gemar berinfak, bahkan dia bangunkan masjid gitu ya, bangunkan sekolah. Habis hartanya tidak, makin banyak gitu. Nah di Garut ada namanya Haji Oping gitu. Haji Oping itu
pengusaha di pasar, sayuran. Ini saya cerita-cerita yang update aja. Ustaz Taufik, direktur. Belum nyampe Ustaz Taufik. Bukan. Belum. Haji Opik itu yang memberangkatkan ajengan ayat. Yang umroh sama Nusantara Ilhami jelang Ramadan kemarin kan? Oh, Masya Allah. Nah, saya ceritain update-update aja. Apakah Haji Opik berkurang hartanya? Dia bangunkan pesantren ajengan ayat, dia bangunkan madrasah, dia berangkatkan umroh, bahkan udah ada beberapa yang umroh tuh sebelumnya, bahkan keluarga habis hartanya tidak sampai sekarang, makan bahkan melimpah. Nah itu janji Allah, orang yang sedekah, orang infak, mewakafkan di jalan Allah, menolong, ternyata bukan berkurang, bukan 2 kali 2 4 di situ, tapi 2 kali 2 bisa jadi 400 di situ. Karena 1 biji kan jadi 100 biji kalikan. Sehingga tidak akan ternilai, tidak terukur berlimpahnya keberkahan harta yang disedekahkan, diinfakkan, diwakafkan untuk menolong sesama. Nah, itu artinya tentu kita tahu bahwa harta ini tadi dari mulai kisah-kisah pada zaman Nabi Sulaiman, baik itu sampai hadis yang lemah ya, sampai hadis yang lemah, bahkan jangankan hadis yang lemah, sahabat-sahabat Rasul tadi Abdurrahman bin Auf ya Bah, Utsman bin Affan dan lain sebagainya, dan sampai kisah nyata zaman sekarangnya langsung jamaah Abah yang orangnya umroh sama Nusantara Ilham dan orangnya masih hidup Pak. Masih aja kan? Sekarang menjadi guru besar di Ponpes MDA. Ini yang tadi saya katakan di awal, Nusantara Ilhami. Saya mendapat ilham begitu banyak dengan Nusantara. Iya, betul. Insyaallah. Itu. Baik, lanjut. Kita ini perumpamaan orang-orang yang tadi seperti yang Abah bilang. Ini yang Abah bilang bahwa orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah ya, Bah, artinya mereka akan terus ditambah-tambah gitu kan. Ini seperti dari surat Al-Baqarah ini ya, Pak ya. Boleh mungkin dibahas, Pak. Ya, jelas ini Al-Baqarah 261 itu menjadi pegangan bagi kita, bagi para dermawan, para donatur, ya orang-orang yang berlebih. Jangan khawatir harta kurang jika disedekahkan, diinfakkan, diwakafkan atau menolong sesama. Jangan ada kekhawatiran sedikit pun. Bahkan ada keterangan kalau kita khawatir di situ dosa. Karena itu sudah pasti, seperti Allah pastinya mengampuni orang yang sedang wukuf itu sudah pasti. Sehingga ragu, saya diampuni nggak ketika wukuf? Dosa besar itu. Gak boleh, pasti Allah akan melipat gandakan. Karena perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti orang yang nanam biji lah, kalau petani ya itu jagung atau apa itu, 1 biji ditabur, Allah akan berikan keberkahannya itu. Kalau jadi tangkai, umpama 7 tangkai, setiap tangkai 100 biji. Dari 100 biji dilipat ganda sehingga tidak terukur, tidak akan mampu komputer alat secanggih pun mengukur keberkahan ini, nggak kecuali iman yang menjawab. Nah oleh karena yakinkan bahwa yang dikeluarkan itu Allah akan berkah. Dan lebih dari itu ingat Allah maha luas lagi maha mengetahui. Allah wasi'un alim. Luar biasa. Artinya tentu kita jangan sampai dalam hati kita bahwa ketika menginfakkan harta itu wah takut uangnya berkurang, enggak ya Pak ya? Takut harta kita berkurang, enggak. Insya Allah tentunya ini langsung dari ayat Al-Quran, janji Allah langsung berarti ya, kalau contoh di haji umroh nih ya boleh. Ada nggak orang kapok berangkat umroh sama nusin? Saya harus berangkat umroh, pengen berangkat. Ada yang kapok nggak berangkat haji walaupun tahun ini visa tidak terbit, sampai abad tuh 7 hari 7 malam di asrama haji karena 1 orang visanya nggak terbit. Sementara yang lain sudah di Madinah. Pas proses ke Madinah, yang di Madinah kan saatnya ke Mekah. Dari Madinah ke Mekah, Syarif sirka apa? Gak turun, sehingga tertahan di Madinah. Hotel terpisah, kiai menjabat terpisah, letak lot terpisah. Tapi pulang kemarin, apa nyebut? Pingin lagi nggak ke haji? Pingin, padahal dia yang diuji. Padahal lagi diuji di sana, dari mulai hotelnya pisah-pisah dan kelompoknya pisah-pisah, tapi tetap masalah umroh haji mereka masih lagi Pak. Kenapa begitu? Harta dia yang dia pakai haji umroh adalah yang halal, yang berkah. Dia yakin bahwa Allah akan meluaskan. Dia yakin bahwa dilipat gandakan seperti Al-Baqarah 261. Tidak ragu. Tapi orang yang ragu, mau haji nggak? Gua kapok. Mau umroh nggak? Gua kapok. Nah itu tanda tanya tuh. Iya betul. Karena tentunya kalau dengan hartanya halal, pastinya mereka akan merasa
berkahnya ini akan terasa ketika pulang dari Mekah atau Madinah ya. Ada cerita di Gunung Galunggung. Jadi banyak cerita yang update. Namanya Ajengan Kikisik. Kebetulan kakek saya setelah istri meninggal yang di Cikoce Limbangan itu menikah dengan orang Tasik dekat Galunggung. Itu namanya Ajengan Kikisik, bukan cerita bohong. Ketika gunung meletus Galunggung, lahar menimpa, hanya satu dia yang diselamatkan oleh Allah. Nah, apa kuncinya? Rajin sedekah. Masya Allah. Sedekah dengan bahasa yang santun, walaupun dia disakiti, dicaci, tapi dia kembalikan dengan perkataan yang santun. Percis seperti Nabi dilemparin batu di Tauhid, ketika Jibril datang, kalau izinkan 2 gunung itu aku lempar ke penduduk Tauhid. Apa kata Nabi? Jangan. Karena mereka melakukan itu karena kebodohan. Ini yang harus kita pelajari di zaman modernisasi, hedonistik yang orang sudah cinta dunia. Ternyata jangan jauh-jauh lah, harta gunakan di jalan Allah. Sedekah, contohnya Ajengan Kikisik, dihindarkan dari segala berbahaya. Gitu ya, luar biasa. Nah tadi ini selain ini jangan khawatir dalam bersedekah, karena Rasulullah SAW bersabda harta tidak akan berkurang karena sedekah. Hadis riwayat Muslim ini sudah dibahas juga, artinya tentu tentang masalah sedekah ini kita harus tahu bahwa harta itu tidak akan berkurang. Itu Rasulullah sendiri yang bilang. Bahkan tadi tentang perumpamaannya janji Allah ya bayar, yaitu janji Allah langsung akan terus dilipat gandakan, seperti itu. Karena ada sebuah syair, kebiasaan bersedekah. Itu kan. Jadi biasakan bersedekah. Ini Kola Roma Irama ini. Kebetulan penggemar Roma. Kebiasaan bersedekah bagi yang berharta dengan harta, yang tak punya ya dengan bahasa. Jadi teman-teman, umpama kita bukan tidak mampu ya, mungkin kurang harta, jangan khawatir, senyum bisa sedekah. Ngaji sekarang pun sedekah buat kita. Apalagi pakai Zoom, pakai pulsa kalian di sono. Pulsanya menjadi perantara ke surga, karena harta dijadikan alat ke surga. Jadi Zoom pakai pulsa atau internet, maka internet dan pulsa itu yang menjadikan harta alat menuju ke surga. Luar biasa. Artinya diniatkan ibadah. Tadi ada niatkan ibadah ya. Jangan lupa niatkan ibadah kepada Allah. Jadi harta tidak akan berkurang. Nah ini tadi contoh penggunaan hartanya, ada mungkin bangun masjid, bangun pesantren, pendidikan yatim, sosial, dan masih banyak hal itu. Menurut Abah bagaimana, Pak? Saya ini sebetulnya kalau ditanya ini pas dengan kondisi saya saat ini. Oh begitu. Bahkan teman saya nih, Direktur Nusantara Ilhami, dengar kan di Majalaya apa di mana itu? Oh iya, Direktur Utama Nusantara Ilhami itu akan membuat lagi membangun, bahkan bukan membangun. Sama Sataufik ya, sama Sukabumi. Bukan. Adon. Ya, Kang Haji Adon. Ya, dan teman-teman keluarganya para juga. Betul. Itu sekarang lagi ngebangun untuk pesantren. Ya. Itu seperti itu. Jadi kalau dilihatkan ini nih teman-teman ikhwatillah dimanapun adanya, ini contoh pembangunan harta, tetapi ini ya apa yang saya lakukan saat ini. Bangun masjid, bangun pesantren, pendidikan yatim, donasi sosial, dan lain-lain gitu ya. Dan ini salah satu contoh dari sekian contoh menggunakan harta yang dijadikan alat ke surga. Mungkin kita bukan yang membangunnya, yang tidak punya tanahnya, tapi sedekahnya. Dan sedekah tidak ukuran banyak sedikitnya. Nilai ikhlas ya. Untuk pesantren, untuk yatim, bahkan yatim ini ada catatan kan. Siapa yang menyantuni yatim hak ada nanti di surga. Kata Nabi, yang menyantuni yatim, menyayangi yatim seperti 2 jari ini bersamaku di surga. Artinya dekatan sama Nabi. Masya Allah. Ini kelebihan harta yang dijadikan alat menuju ke surga dengan menyantuni yatim. Betul. Dan siapapun kita bisa menyantuni yatim dengan cara yang baik. Nah, itu ya. Donasi luar biasa. Dan saya lihat di Nusantara Ilhami, Bapak Ibu, ini saya bukan membanggakan Nusantara Ilhami, karena tadi saya sudah mengatakan bahwa saya mendapatkan ilham banyak dengan Nusantara. Nah, itu garis merah hari ini buat saya nih. Di saat saya di sisi lain saya down, ya dalam pertarungan haji umroh ini. Betul. Sekarang ya. Iya, datanglah Nusantara Ilhami menjadi ilham buat saya, dan saya tidak sumpah lagi hati.
Karena Allah wasi'un alim, Allah yang luas dan maha mengetahui kan. Betul, betul. Masih banyak cara yang lain. Nah, salah satu jembatan Nusantara Ilham. Ya. Jadi bergemaklah, berinfaklah, bersedekahlah dimanapun kita berada. Tapi jangan lupa bantulah Nusantara Ilham juga. Dengan apa ya? Paling tidak dengan umroh bersama Nusantara Ilham. Ya, betul Pak, betul. Yeah. Baik, lanjut. Nah ini ada nih tips jadikan harta bernilai surga, Pak. Ada, boleh dilanjutkan, Pak? Ya, saya pernah mendapat waktu tahun 2012 lah. Yeah. Itu ada namanya Iis, anak Hongkong. Gitu. Dari salah satu daerah di Jawa Tengah. Kemudian ada saya ketemu Nadia, itu anak Ngawi ya, Ilma. Nah, banyak anak Hongkong yang sukses. Saya cerita dulu karena nggak mau cerita yang ngawang-ngawang lagi lah. Mereka sukses. Ada yang juara penulis novel se-Indonesia RRI. Ada yang menamatkan S1-nya sambil kerja di Hongkong. Jadi jangan kira anak Hongkong nih ece-ece, udah kelas internasional. Saya bisa Facebookan, saya bisa YouTube, saya bisa medsos, itu dibikinin anak Hongkong semua juga. Oh, dibantu lah sama ya, mereka. dibikinin. Iya, betul. Dan sekarang saya paling jago daripada mereka, karena paling banyak mainnya. Tapi untuk dakwah. Untuk dakwah Nah, tentunya. mereka itu sedekah. Sebelum saya punya pondok pesantren, itu ada namanya di daerahnya itu Jawa Tengah tuh, anak lah ya. Dia memberikan speaker lah buat Masjid At-Taqwa di saya itu. Kemudian pernah memberikan seragam anak-anak At-Taqwa. Waktu itu belum ada Ponpes MDA. Oh begitu. Padahal dia seorang nagaruan. Ya, bahkan ke kita juga kadang suka berinfo. Nyatanya saat ini dia orang terkaya di daerah itu. Karena dari sedekah. Ya. Nah, apa resepnya ketika saya tanya kepada kan kok jadi juara kok bisa menjadi S1 padahal TKW lah kata orang lihatnya sebelah mata gitu kan. Iya, biasanya dipandang sebelah mata lah ya. Gitu ya. Saya emang enggak, dia pahlawan negara, dia pahlawan devisa negara kan. Iya, betul. Oh, bah, saya diajarin nih. Maka ilmu datangnya dari siapapun terima. Jangan bilang anak baru kemarin sore. Itu orang sombong. Jangan. Iya, kalau telur dari ayam jadi sarapan pagi kan. Apa nih? Saya diajarin tuh di Hong Kong di Victoria, di lapangan Victoria yang terkenal itu. Bah, yang penting satu asasul. Bahkan dia kan anak PKS. Jadi asasul, asas, dasar dari segala dasar dalam ibadah, niat. Nah niat itu apa? Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat, bahwasanya amal itu tergantung daripada niatnya. Bahkan kita kemanapun tergantung niat. Iya betul. Ya. Jadi saya bukan orang kaya banget gitu, tapi saya berusaha untuk berinfak dan didasari satu niat karena Allah. Karena asas ini kan niat karena Allah. Asas. Yang kedua, saya dilihatin buku yang saya diare. Diare apa diare? Buku catatan diakhiri masih perut ya. Nah itu taruh jadi rumah. Nih. Saya lihat catatan. Jadi ada salah satu agenda itu sudah tiap akhir bulan dia sedekah. Gitu. Dalam kurung berapapun. Jadi dia diagendakan. Saya aja kalah. Yang ustadz, yang kiai kata orang, dia mengagendakan sedekah. Setiap harinya tuh harus keluar berapa? Iya. Setiap harinya tidak diukur, tiap bulannya ada nilainya karena dia punya kewajiban yang yatim di kampungnya. Termasuk yang dia apa. Jadi kalau ada silahkan rutin untuk bersedekah. Kalau masih kata itu doang kita kalah sama anak TKW tadi. Dia sudah mengagendakan. Udah pasti hari ini saya harus keluar sekian. Besok harus keluar sekian gitu ya. Walaupun 1.000 perak, dia udah mengagendakan. Ya tetap dicatat itu berarti. Yang bulanannya udah tertentu kan. Iya. Itu selalu. Ya Allah, saya dapat ilmu nih dari anak TKW pada. Masya Allah. Luar biasa ya. Sehingga apa yang saya lakukan di Hong Kong di negeri Boton saya jadi ibadah. Kenapa saya bela keluarga? Saya nyekolahin anak dan lain-lain. Artinya itu kalau kita apalagi yang punya waktu luang, waktu leluasa, saya yakin Allah tidak menutup rezeki. Saya punya pengalaman. Allah tidak menutup rezeki. Kata guru saya lagi, maaf karena saya banyak hidup di pesantren. Allah tidak menutup rezeki. Jangan tinggal setiap isu cina itanu
anu nganggur ngarokok wae setiap isu. Bahasa Indonesia apa? Lihat kamu orang yang nganggur yang nggak punya kerja tiap pagi masih merokok. Iya. Ya banyak yang seperti apalagi itu. yang kerja. Apalagi yang kerja. Nah itu satu tanda nyata bahwa Allah tidak menutup rezeki. Iya. Yang nutup tuh kita. Betul. Yang menutup apa? Malesnya. Yang menutup apa itu? Yang enggan bersedekah. Kan di hati alladzi yuwaswisu fi sudurina selalu perang di hati itu antara baik dan buruk. Iya, iya. Sedekah jangan. Lewat ke tukang cendol, kalau beli ini lumayan. Betul. Kalau Hasrat duniawi itu. Iya, tadi ada hasrat duniawi kan? Iya. Kalau 1 juta 2,5%-nya 25.000. Iya. Kalau beli cendol kenyang gue. Gitu kan? Tapi kalau saya infakkan misalnya hilang. Iya, Jadi betul. 1 juta di dompet merasa hilang. Padahal yang 25.000 yang menjadi kendaraan ke surga. Yang dibeli cendol keluar mencret. Mencret jadi kotoran kan. Nah, jadi jangan ragu lah. Ayo pasang niat yang baik, apapun dasarnya di asas dari soal dan niat. Kemudian agenda akan kebaikan itu. Jangan hanya nonton film aja di agenda kan. Jangan di rencana saya mau sedekah, ternyata masih belum nih. Ya, gitu kan. nah itu nggak apa-apa. Yang penting agenda bahwa ada mungkin per hari atau per bulan. Niat baiknya aja udah dicatat pahala. Masya Allah. Nah, berarti seperti itu ya, Pak. Kan di itu Islam ada niatnya berarti kan ya, Pak? Iya, niat baik, ngaji, udah pahalanya 1. Udah 1. Misalnya hari ini nih, jam 9 hari Jumat 20 Juni 2000 ikut ngaji rutin sama Nusantara Ilhami, Iya. si Abah sama si Ganteng itu Bang. Tiba-tiba ada tetangganya meninggal. Masya Allah, iya. Dia udah dapat pahala 1. Iya. Tapi keburukan. Ntar lagi ngaji gue ganggu nih si Dul. Biar kacau itu online-nya. Dia Iya. bahaya. Betul. Bahaya dari niat, tapi catatannya belum dicatat. Iya. Ini keren. Kecuali kalau sudah melaksanakan. Jadi keburukannya kalau sudah dilaksanakan baru dicatat. Tapi kalau belum baru kayak tadi nggak dicatat. Ini kelebihan umatnya Rasulullah SAW yang gemar mendermakan harta salah satu. Saking berarti saking sayangnya Allah atau saking lemah lembutnya Allah ya. Masya Allah. Rasanya. Iya. Ketika kita melaksanakan kebaikan, Allah walaupun belum melaksanakan Satu tersebut, kita pahala. baru niat dapat 1 pahala. Iya. Tapi kalau kita berniat buruk tapi tidak melakukan keburukannya, Ya. itu belum dicatat sama Allah. Tapi jangan begini Sama juga. Allah. Saya mau sedekah. Mau sedekah setelah ngaji ini. Gitu aja terus, tapi nggak sedekah sedekah. Saya mau umroh aman musila. Pas punya rezeki malah ke yang lain. Ke yang lainnya sih masih bener umrohnya. Umrohnya. Iya, nggak apa-apa. Nggak Nggak perlu apa-apa. juga kan baik Yang juga. penting dia bisa berangkat. Iya. Betul. Nah itu. Dan nggak cukup itu. Tapi maksudnya sama kita lah ya nanti. Iya. Jadi tidak cukup juga dengan enggak. Enggak, karena itu angan-angan yang bersifat mimpi. Mimpi itu membawa ketidaknyamanan. Ya, jadi dan pasti saja kalau niat baik. Bismillah ya Allah, kalau nggak ada halangan saya mau ikut ngaji. Bismillah ya Allah, kalau saya punya lebih saya mau sedekah. Bismillah ya Allah, kalau saya diberikan kelebihan saya mau umroh bersama Nusantara Ilhami. Umpama ini harta dijadikan alat ke surga. Iya. Baik. Nah ini ada bahasa investasi akhirat lebih pasti nih, Mbak. Nah menurut Mbak bagaimana, Pak? Ini yang dikaji oleh para ekonom sekarang gitu. Oh, itu seperti itu. Iya, salah satunya dari bukunya Ekonomi Umar bin Khattab. Itu tebal segini ya. Jadi kan latar belakang adanya surat menyurat, sehingga terkenal dengan TU atau sekretaris atau manajemen, itu Umar melakukan itu. Cuma dikembangkan sekarang dalam sayap modern katanya. Termasuk ekonomi Islam. Itu dari Umar. Sehingga lahirlah tahun berapa itu bank-bank Islam lah, istilahnya BSI, dari BNI, Mandiri, pakai syariah semua itu. Itu artinya Umar Umar sudah memberikan kemanfaatan di kehidupan zaman sekarang. Profesor, doktor yang botak-botak itu kan belajar juga tuh dari ekonomi Islam, sehingga tidak bisa dibantahkan lagi bahwa investasi yang paling baik adalah akhirat. Investasi dunia, lihat yang di Jakarta Utara, perebutan, Marunda. Oh iya. Lihat yang di Tangerang, yang Laut di Pager. Oh iya. Tadinya kan buat investasi. Iya betul.
Tapi bukan akhirat, dunia, tapi akhirat. Jadi Dulu berantakan. ada yang viral bah, yang Meikarta itu kan. Mekarta, Sekarang malah ya udah gitu. Lapindo. betul. Itu investasi sebatas dunia. Betul. Yang dalam kacamata dia lupa akhirat akan buntu, tapi ternyata buntu. Tapi investasi akhirat yang tadi 1 juta 2,5%-nya 25.000. Zakat kan? Iya. Orang yang beriman ini yang akan ke surga, yang 25.000 ini, yang sisanya berapa tuh? 700. Ya, yang berapa sisanya? 900 berapa tuh? Ya 902 berarti 175. Dibalikin baju lama-lama sobek. Ya, Betul. Dibeliin makanan, hari ada makan. Gak enak dimakan. Betul. Dibeliin rokok tiap hari habis. Tapi yang 25.000 ini yang menjadi kendaraan. Maka inilah investasi. Ini investasi akhirat ini yang abadi. Jadi teman-teman dimanapun adanya, mari bersama apa? Sama Ani, sama Nusantara. Kita berinvestasi untuk akhirat. Dulu umroh gimana umroh? Ya umroh itu investasi akhirat. Iya, Haji betul. ikut membantu program pembangunan musir yang di mana tuh di luar Jakarta. Investasi akhirat itu. Ini bikin gini nih, beli ini. Investasi akhirat itu. Ya, karena digunakan untuk dakwah. Ya, ada di surah Yasin yang mungkin Bapak Ibu teman-teman suka baca surah Yasin, tapi mungkin jarang sekali lihat artinya ya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asaru. Terus ahsana fi imami mubin. Sesungguhnya kamilah yang mematikan dan menghidupkan. Apa saja yang kamu perbuat dicatat. Jadi Mas Du, saya, AA tuh ada catatannya nanti. Jumat 20 Juni bersama Abah ngaji tentang harta. Betul. Bahkan di ayat lain kita markum direkam. Jadi rekaman itu dari ayat. Dulu pita, ya zaman pita lah dulu, piringan hitam. Oh, piringan hitam ya. Sekarang canggih kan. Sekarang canggih. Nah kita juga lagi di syuting ini sama malaikat. Jelas. Jadi bukan hanya kamera di dunia aja nih, kamera Mas doang. Ini siapa yang hadir yang ikut sekarang nih? Ada nanti filmnya. Iya, betul. Pas lagi Ucang Angin ya, mau di Padang Masar nih. Iya. Ucang Angin dilihat itu ada lagi ngaji di sana. Ada Abah. Ada Abah senang. Sehingga kata ayat apa? Siril ladina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min samaratin rizqan qalu hadzal ladzi rizqna min qablu wa tubi mutasyabih. Sampaikan kabar gembira Muhammad kepada orang beriman dan dengar amal saleh. Kehidupan mereka akan ada di dalam surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Kemudian dia duduk si dongdang, orang sedang duduk bareng-bareng di pinggir surga. Dia ceritakan tentang kehidupan dunianya. Qalu hadzal inilah yang telah Allah rizkikan kepada kita. Inginkah itu terjadi untuk kita kelak di akhirat? Ingin. Pasti. Maka jadikan harta alat ke surga. Betul. Iya. Betul. Nah, baik. Nah ini simulasi penggunaan harta Mbak. Ini misal 100.000 bisa. Ini kenapa dikasih X Mbak? Karena rata-rata pasti orang-orang Indonesia kita, ya 100.000, apalagi orang kota lah ya Mbak ya. Beli kopi 3 kali sehari, 100.000 pasti habis untuk kopi 3 kali sehari Mbak. Betul nggak Mbak? Betul. Satu kopi aja saya pernah beli tuh. Kadang kalau di kafe-kafe ya, itu bisa mencapai 50.000 Mbak. Ya. Nah, makanya sebetulnya simulasi penggunaan harta misal 100.000 itu bisa dengan donasi dan sebagainya. Boleh dibahas Bang? Ya, jadi kadang Abah tuh malu sendiri kalau ada acara-acara begini. Jadi apa yang sudah dibikin oleh teman-teman itu sudah dibahas di awal dalam pembicaraan Abah itu. Kan tadi udah kesabet semua. Iya, betul. Nah itu Abah tuh mungkin punya gaya Gus Dur. Yang udah tahu, yang belum tahu. Jadi maafin. Bahasanya udah memprediksi lah ya. Maafin ya. Karena bukan tahu, tapi karena sudah biasa. Dan inilah mungkin negatifnya apa, tapi kan tidak negatif pun. Iya. Nah, harus simulasi itu harus. Apapun bentuk kegiatan, termasuk pengolahan harta itu harus ada simulasi. Simulasi itu apa deh? Simulasi itu seperti kita penggunaan harta ini itu akan dibawa atau akan dimasukkan kemana gitu kan, akan digunakan untuk kemana. Ya, harusnya ada yang nanya ke saya harusnya itu. Iya. Makanya saya, nah ini seperti apa nih untuk simulasinya ini Pak? Iya. Ini kan ada donasi tabungan. Banyaklah program yang bisa kita lakukan, baik hal kecil, sedang ataupun besar.
Nah yang diberikan oleh Nusil nih, beli kopi 3 kali sehari berapa? Kopi secangkir tuh di warung orang-orang Kuningan tuh 5.000 ya, 2.000. Kalau 2.500 lah, berarti kalau 3 udah 7.500 sehari. Kali sebulan berapa? Ini perokok nih. Gudang garam filter sebungkus berapa? Kan hampir 25.000. Kalau sehari habis 3 bungkus. Nah kenapa rokok bisa? Dan maksain lagi buat rokok. Nah, kopi maksain. Tapi donasi bangunan, pesantren atau tabungan umroh. Itu mikir-mikirnya, waduh, lama gitu ya. Padahal itu yang pasti. Jika ada cerita lah orang lagi Jumatan lewat cancel itu, boleh ada pura-pura tidur. Nah, itu jadi alat ke surga itu. Banyak seperti itu, Pak. Jangan kita itu yang begitu. Padahal punya nggak punya, nggak apa-apa diambil, kasih ke temennya. Ini pura-pura tidur. Akhirnya temennya yang mau, padahal dia nggak tidur. Nah itu keterlaluan, itu orang yang nggak punya keinginan ke surga itu. Jadi memang harus bisa donasi makan yatim, donasi bangunan masjid. Yang terpokok di zaman sekarang kan termasuk itulah agendakan umroh. Karena Allah akan memampukan. Jadi umroh haji itu bukan karena punya duit. Kalau Allah sudah berkehendak, Allah akan memampukan. Siapapun yang dipanggil Allah. Gitu. Jadi ayo kita manfaatkan, kita praktekkan, simulasikan dalam kehidupan sehari ragam kebaikan, termasuk salah satunya dengan harta yang kita punya. Karena kalau kita bicara apapun pasti harta. Iya harta kan. Napas, harta. Karena kalau sudah bengek, uang keluar untuk ke dokter, harta lagi kan. Nah, jaga kesehatan ternyata dengan harta juga. Makan sehat, minum sehat. Jadi tidak ada yang lepas dari harta. Sehingga harta ini kebutuhan hajat manusia terpokok setelah air, setelah udara. Jadi setuju lah, ayo. Masa kopi mampu? Masa kopi mampu yang lain enggak gitu. Kalau 1.000 buat umroh nih, 1.000 kayak orang Jawa tiba-tiba haji. Kenapa? Tiba-tiba Allah menggetarkan hati seseorang. Udah saya tambahin. Banyak kejadian. Banyak iya betul. Kenapa? Karena dia sudah mengagendakan. Iya betul. Sudah merencanakan. Maka dalam ilmu ekonomi harus ada perencanaan. Jangan ada mau umroh, boro-boro dari mana? Utang juga gede. Udah nggak umroh itu yang begitu. Bismillah aja. Iya betul. Insya Allah gitu. Betul. Jadi sangat tepat ini. Tepat. Nah, ini contoh lain penggunaan harta nih Pak. Umroh haji bukti nyata menggunakan harta untuk Allah. Pesawat ke tanah suci perumpamaannya seperti kendaraan menuju surga. Boleh Pak dibahas Pak? Ya, saya pernah bercerita di Bogor waktu salah satu ceramah di Bogor. Tapi mungkin nyambung ke sini. Orang ketika meninggal, ruhnya kan dikubur ya. Pada itu Allah di alam barzah. Ya. Jadi tetap diangkat ke langit. Nah, Rasulullah Mi'raj darat Masjidil Haram sampai Aqsa. Ketika di Aqsa kali 7 terbang. Terbang. Gitu ya. Kita dari pagi sampai pagi nyari harta. Ada yang jadi juru tulis. Ada satu kitab di hikayat kita tuh, tiap pagi Allah menebarkan rezeki. Ada yang kena telunjuknya jadi juru tulis gitu kata guru saya dulu. Oh iya betul. Ada yang kena bibirnya ngomong, ada ceramah gitu kayak Abdul Somad ya, itu kan dari situ. Iya. Ada yang plok ke pundaknya manggul batu tiap pagi. Itu hanya gambaran sebetulnya. Hanya gambaran bahwa rezeki itu Allah bagi semuanya. Tidak ada yang tidak diberikan. Nah, ketika kita sampai kepada cita-cita, alhamdulillah bisa umroh sama Nusantara itu, amin umpamanya. Atau yang tadi ternyata travel lain nggak apa-apa kan masih baik. Tapi utamanya memang sama kita ya. Ini contoh penggunaan harta yang baik. Ketika karena kan diancam nanti. Baik Syekh Yahudi atau Nasrani PAET, matilah Yahudi dan Nasrani kalau mampu sengaja tidak haji umroh kan. Ancamannya bahaya. Iya betul. Menggunakan harta ketika umroh inilah contoh yang baik. Ya pesawat itu kan kendaraan alat. Kita tidak mungkin sampai ke Mekah kalau nggak ada pesawat. Kalau dulu kapal laut, kalau Indonesia belum ke sana, orang-orang waktu itu pakai onta. Itu kendaraan. Artinya pesawat itu kendaraannya.
kendaraannya. Nah, harta itu ada di dompet, harta itu ada di bank. Kendaraan ke surganya mana? Ya sedekah itu, ya pesawat itu. Betul. Infak itu, ya pesawat itu. Ya wakaf itu, ya pesawat itu. Sehingga siratal mustaqim, jembatan masal sama surga itu, itulah harta kita. Kalau haram, cemplung ke neraka. Kalau halal, ya terbang, lolos ke surga. Betul. Gitu. Iya, baik. Luar biasa nih, kajiannya luar biasa. Nah, boleh kita tutup dengan doa tapi sebelum tutup Bang, nanti setelah kita berdoa sama-sama Bang, Ya. kita ada sesi, mungkin ada sesi tanya jawab. Oh, harus. Nah, boleh kita berdoa terlebih dahulu Bang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Ya Allah, jangan jadikan harta kami sebagai penghalang untuk taat kepadamu, tapi jadikan sebagai jalan kami untuk mendekatkan padamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin rabbal alamin. Baik, terima kasih Bang untuk doanya, mudah-mudahan ini menjadikan doa makbul. Amin. Dan juga tentunya menjadi keberkahan untuk kita semua. Amin. Tapi sebelum kita tutup, tentunya tadi setelah kita maaf operator boleh diklik. Oke. Belum. Di next slide. Nah, di share screen udah. Di next slide bisa. Nah, tadi setelah kita mengetahui tentang menjadikan harta sebagai kendaraan surga, pastinya banyak pertanyaan-pertanyaan, terutama pasti dari saya juga gitu kan, apa yang akan kita bawa nanti kalau harta ditinggal saat mati, apa yang masih bisa ikut bersama kita saat pulang nanti, gitu kan. Tentu dari hal ini, tapi jangan dulu dibahas Bang, karena ini nantinya akan masuk ke kajian kedua. Oh. Jadi ada kajian keduanya Bang. Iya. Paham. Di next slide operator, maaf. Ini nggak dibahas ini ya? Ya, jadi ini saya hanya untuk Iklan sedikit. Nah, ini tunggu di kajian selanjutnya, kajian online kedua. Harta bisa mati, amal tidak pernah mati. Dan ini menurut saya sih, Boleh. ini termasuk inti nanti bahasannya. Jadi jangan sampai ketinggalan ini. Ya betul. Jangan sampai ketinggalan. Karena di sini intinya. Nah ini. Tapi sebelum itu, Bapak Ibu, sebelum kita akan sesi tanya jawab, ada satu lagi. Tadi saya sudah bilang tentang giveaway, Pak. Giveaway pertama, follow dan post info kajian ini ke IG Story. IG Story Bapak dan Ibu, teman-teman yang ada di rumah. Lalu yang kedua, tag IG Nusantara Ilhami dan tag 5 teman-teman semua, 5 temannya yang ingin teman-teman ajak ikut ke kajian berikutnya gitu. Baik kajian Abah, baik kajian, nanti ada juga kajian satu lagi dari ustadz yang lain gitu. Dan jangan lupa setting akun IG-nya jangan private ya, karena tentunya nanti dari tim kami akan melihat juga dari akunnya. Dan 3 orang beruntung itu akan mendapatkan hadiah spesial berupa voucher umroh sebesar 500.000. Itu adalah giveaway yang pertama, Pak. Ada yang kedua, ini jadi ada 2, Pak. Nah. Masya Allah ya. Yang kedua yaitu kalau nextnya bagi para peserta yang membawa teman-temannya nih 3 orang maksimalnya, minimalnya 3 orang, itu nantinya akan mendapatkan tumbler, Pak. Nah itu pemenangnya 5 orang, gitu seperti itu. Baik, boleh kita akan masuk ke sesi Q&A, Bang. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab, Bang. Boleh semuanya para peserta yang ada di rumah untuk menyalakan kamera dan suaranya. Boleh share screen-nya dimatikan, operator. APRD di Bogor. Nah, Ayo sudah bertanya. langsung ditolong nih. Ada siapa nih? APRD di Bogor. Ya ada 28 orang, Masya Allah. Ada banyak juga yang mengikuti kajian ini. Nih, kayaknya udah ada beberapa nih yang bertanya. Ini APRD.
Oh ini malah menanyakan Ustaz Taufik nih. Sahabatnya itu. Iya. Boleh Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan untuk menyalakan mic-nya, menyalakan videonya. Ada Padian Mustafa dari Garut, tim MDA. Boleh? Mungkin kita akan buka di sini. Padian, ada yang ditanyakan Padian dari Garut? Saya nggak mau, nggak bisa. Sudah nyala. Boleh, silakan. Pak Dian ingin ada yang ditanyakan? Pak Ferdi. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini dari pesantren MDA nih. Oh ini. Iya, tim MDA. Masya Allah. Boleh Pak Dian. Perkenalkan, saya Dian Mustafa dari MDA Garut, masih di bawah pimpinan Bapak Haji Rahmat. Terima kasih atas waktunya Pak. Amin. Insya Allah. Iya. Baik. Yang ingin saya tanyakan ini bukan, saya kan udah ada beberapa orang yang ditawarin itu untuk umroh ya Pak. Baik. Cuman dan saya simpulkan ada beberapa orang yang bilangnya itu begini Pak. Gimana? Nah udah punya harta, kalau hartanya udah ada, udah punya, istilahnya lah mampu katanya. Tapi buat umroh dulu ya Pak. Tapi katanya yang ditakutkan karena kelakuan kita itu masih jauh. Nah, banyak contoh orang-orang yang pulang dari sana katanya katanya kelakuan kita yang ada di sini takutnya bercermin di sana gitu Pak. Iya. Penjelasannya gimana gitu? Nah, mohon penjelasannya dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Dian. Jadi begini Pak, pertanyaan dari Bapak Dian saya ulangi mungkin. Jadi ketika ada beberapa orang, banyak lah, mungkin bukan beberapa lagi, banyak orang yang ketika mereka ingin berangkat umroh itu kadang kendala tidak terjadinya itu ini orang yang biasanya yang memang sudah berkecukupan. Tapi ketika mereka akan berangkat umroh atau berangkat haji, yang mereka takutkan karena pernah mendengar bahwa ketika di sana itu akan ditampakkan hal-hal keburukan yang pernah kita lakukan di tanah air kita atau ketika di Indonesia. Nah, maka dari itu mereka menjadi khawatir, menjadi takut ketika akan pergi berangkat menuju tanah suci seperti itu. Nah itu tanggapannya bagaimana, Abah? Baik. Jadi satu yang harus dipahami Mas Dian dan teman-teman ikhwatul iman yang lainnya, yakinkan bahwa tanah suci bukan tempat azab. Yakinkan tanah suci bukan tempat pembalasan. Artinya yang dari sini suka ngikut, di sono disikut. Iya. Yang di sini suka nyolong, di sono dicolong harganya. Banyak yang takutnya seperti Nah, itu. contoh tahun 2000 pertama kali haji, saya ke Hajar Aswad, dapat tapi pulang ke Sikut. Bener, teman yang kurang paham ilmu, ini si Ustadz Rahmat suka nyebut orang di tanah air. Padahal yang nyata karena berdesak-desakan Cium Hajar Aswad itu sampai perjuangan dengan orang-orang gede, akhirnya ke Sikut. Jadi kondisi yang terus ada yang kecolongan uangnya karena gak hati-hati nyimpen duit. Terus ada yang kesasar, bahasa Arab gak bisa, bahasa Indonesia gak bisa, cuma bisanya bahasa Sunda. Atau ketemu polisi, atau Pak polisi kemana jalan ke gedung, ada polisi kan nyambung bahasa Sunda, bahasa Indonesia aja kan. Ya Allah. Hanya orang Ciamis nekat pakai bahasa Arab, dinas surat makin kacau ini. Betul. Jadi bukan karena dosa. Kemudian balik kok begitu. Nah itu tidak jadi ukuran buat kita. Oleh karena tadilah yang ikhlas.
Niatkan karena Allah, ingin taqarrub karena Allah, ibadah dengan benar, pilih pembimbing yang benar, travel yang benar, teman-temannya yang benar, selama di sana benar maka balik insya Allah benar. Betul. Nah, jadi yang di luar itulah, oleh karena itu asumsi atau kebanyakan orang menyatakan seperti itu tidak benar, tidak benar itu. Jadi yakinkan bahwa dengan umroh itu justru kita akan dinas siratal mustaqim. Betul. Ya Mas Dian ya. Baik. Ya ntar malam ketemu lah, ntar malam kan rapat kita Ya, ya. ntar malam. Boleh nih, ada Pak Lukman Nul Hakim udah menyalakan mic-nya, Ya. boleh? Apa ada yang ingin ditanyakan Pak Lukman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti akan jadi jamaah Abah juga ini. Iya. Bah, simkuring di orang Sunda, bah. Masya Allah. Ngan tebih ya di seberang ya, bah. Di tepi di seberang kan ya, di Kalimantan ya, Pak. Oh. Masya Allah. Ya. Iya, bah. Iya, bah. Nu ditaros ku simkuring ya. Ai tadi kan harta menjadi jalan kendaraan ya buat ke surga. Ya kan? Eta nu gaduh hartos lah. Ai simkuring maksakeun, bah. Asim kuring ieu maksakeun lain ku boga-boga teuing, ku hayang. Ya kan? Taroskeun tak kana Kang saha ngaranna? Sabelah eta nu ieu nu ganteng tak? Aduh, gantengnya. Amonti. Sim kuring eta daftar di tahun kapungkurnya, Kang ya. Oh iya. Tahun kapungkur. Tuh aya musibah. Putus pagawean. Iya. Tadinya rencananya akhir tahun 2024. Betul. Maksakeun saya tos daftar haji, ya kan ku guru di dia. Niatkeun haji heula, daftar haji saya. Ya kan si Koreng daftar di Kalimantan. Tekenging ngaranna certified ya. Jadi lamun tos store sekian tersertifikasi lah istilahna daftar hajina. Sing horeng kudu KTP-nya Kalimantan, sim kuring ieu KTP-nya Jakarta. Ya, jadi istri mah orang Kalimantan ya. Lolos daftar haji. Nah, yang penting kan tos niat haji aja. Betul. Nah, niat nu pertama makan haji, niat haji lah. Ai umroh mah istilahna lamun aya rezekina, insyaallah niatkeun umroh gitu. Karena hukum ngaranna rukun imannya, rukun Islamnya. Ya. Rukun Islam itu kan ai umroh. Haji ya kan, niatkeun haji heula. Tos niat haji, katakanlah aya halangan, aya hambatan. Niat umroh hambatan. Pas putus pagawean. Store saya harita beraha ta 10 juta misalkan. Nu kadua deui store deui katipu bah, mau dihack kita nomorna. Ya kan? Ieu Ujiannya banyak lah ya. Makanya tadi cek wah kayak di ditu jadi tempat ajab nah ulah waka di ditu ya saya di norek Dan masih di sini masih banyak ujian. Nah, can berangkat ujian ya kan, dia kan tidaklah kau berkata iman kepadaku tanpa ujian kan. Jadi Allah eta sanajan maranehna, sanajan kiai, sanajan ustad, sanajan saha ngomong beriman dah angker wae ujian maya wae. Betul. Ya sakumaha ge pasti aya ujian sakelas nabi ge da geus beriman ka Gusti Allah da diuji terus ya. Itu ya kan. Eta di nu kadua daftar. Mereka pelunasan katipu. Nah, ayeuna jalanna saya pulang heula ka Kalimantan aya rezeki. Lain ku boga teuing, Bah. Maksakeun kunaon? Ka hiji ya kan, ya kadang sok jarah gitu kan, jarah awan kieu kitu. Saya malik terpercaya, Pak. Misalkan orangnya ai meureun ya saya maca kisah Rasulullah itu kan sumber solusi ya. Betul. Sumber solusi. Jadi aya misalkan orang anu dipika pusing lah istilahna problem di masalah hirup zaman Rasulullah, saya baca di kitab ngaranna hilap eta Rasulullah selalu memberi solusi. Nah, lamun urang dia nanya, misalnya kadang-kadang lamun kerpas pas ya naros ka ustad, pas jawabanna.
kadang aya nu teu pas gitu sih kan. Kadang aya nu teu pas. Nah, saya kadang-kadang wah, apa saya nanya sesama manusia ieu kumaha. Daripada saya nanya ke manusia, berharap ke manusia terus mentok ya kan. Betul. Geus mending naros we ka ditu. Minta ka Gusti Allah, dinareun Allah di istilahna di payunan Ka'bah, minta. Muga-mugi diijabah. Amin. Da geus males naros sama manusia mah. Manusia mangasa ukur ujungna sabar. Emang sabar batasna sampai iraha teh sampai maut. Ya kan sampai maut dah sabar pada batasna. Ya kan? Gitu. Jadi saya mah tujuanna eta hayang naroskeun. Ya, boleh. Hayang naroskeun ka Gusti Allah eta di ditu di payuna, lamun misalkan diijabah dikabul ku Gusti Allah di istilahna dua kota suci ya kan, di Madinah ataupun di Mekah. Alhamdulillah ditampi ya kan. Tapi lamun misalkan ku Gusti Allah teu diberikeun jalanna, teu ditunjukkeun, ya saya geus nanti mah da kodo dan kodar eta geus tos dituliskeun ya. 4.000 tahun yang lalu kan di Lauhul Mahfuz kan tos dicatat urang rek kumaha mah. Ya kan? Takdir eta tos dicatat nu ngarobah eta kan dia doa. Jeung ikhtiar. Itu. Betul. Ya kan bahaya. Jadi Betul. lamun misalkan harta dijadikeun istilahna kendaraan, ngaranna boga eta lain ku nungguan heula aya. Maksakeun, tan innamallahu wabil niyah. Iya. Ya kan? Sakumaha urang niatna ngaranna boga nya boga gitu. Tapi lamun teu boga ngabogakeun insyaallah boga. Betul. Insyaallah boga. Karena Allah kunaon? Urang ulah sampai kieu naon? Ulah sampai miskinkeun maneh. Maksudna miskinkeun maneh kumaha? Urang boga Gusti Pangeran nu beungharna luar biasa nya. Betul. Ya goni ya mugni, ya kaya yang maha mengayakan, banyak orang geus pesimis di heula. Usahakeun heula, maksakeun. Nandeun heula sakian juta. Makanya saya kadang torik mah, ulah sampai gagal di kang torik ya. Iya. Ulah sampai gagal gitu. Betul. Insyaallah enggak. Insyaallah pasti berangkatnya Pak Hakim sama Abah langsung nanti. Jadi dibimbing langsung di sana juga sama Abah gitu. Abah syukur insyaallah. Insyaallah. Ya, jadi dina sanes pertanyaan, jadi pernyataan. Oh iya. Pernyataan segala sesuatunya tergantung niat. Jadi namun saya mah katakanlah kadang ya bah ya, kadang aing naros kana jelema mah ujungna bah. Terkadang ya kan ngaranna nasihat. Ya kan saya ujungna itu dalam artian karena permasalahannya pelik bah. Permasalahan pelik. Lamun ke jelasna mangke we pribadi urang pis lah kapanggih gitu. Namun di mah wah bertemunya nanti langsung di Mekah Madinah maksudnya. Nah, betul. Saya kayak curhat karena si Abah. Masalah anak ieu gitu. Amun dibeberkeun di dieu mah kan lain nyarah kok. Gitu. Kan? Siap. Itu ya. Jadi inti nama saya berangkat umroh teh aya nu di kumaha puluhan tahun nu teu kajawab dina tahajud saya, dina duha saya, dina istikharah saya. Mudah-mudahan saya ibadah di situ kajawab gitu. Amin. Itu. Maksudnya gitu. Atur nuhun, Pak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik. Ada lagi yang ingin ditanyakan para peserta yang ada di luar? Mungkin ada nih. Waalaikumsalam. Pak Pep ini tadi. Bogor. Bogoran nih. Keluarga masih keluarga. Bah, Ya. dengeran suaranya? Jelas. Aman. Alhamdulillah. Iya. Mau tanya itu yang di majalah ini di mana? Apa? Itu yang dari pesantren. Itu nanti bisa ke Ustaz Torik. Boleh nanti kita share. Juga mungkin sedikit juga kalau misalkan ada yang ingin donasi untuk pesantren yang memang sedang dibangun oleh Direktur Utama Nusantara Ilhami, boleh hubungi aja admin di Nusantara Ilhami, kita akan bantu administrasi dan lain sebagainya seperti itu. Nah, boleh dilanjut Pak Fadi? ya, Apa yang ingin itu ditanyakan? saja.
Itu aja. Terima kasih. Siap Pak Ferdi. Terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Baik. Teh Lilis. Nah, ini ada Teh Lilis katanya nih. Ada banyak sebetulnya di sini banyak. Boleh. Ada Bu Indrayani juga ada. Nah, Bu Indrayani, boleh Bu Indrayani. Sama-sama Bu Indrayani. Kalau ada nih. Ada Nung Soya, adek saya paling bungsu tuh. Oh itu ada. Pamulang Lestari itu. Nah itu. Nah, Nung, ada pertanyaan? Abang. kalau di sini kita abang-abangan berarti sama Ade ya. Bah. Jadi banyak anggota MDA yang ikut kalian tuh. Daripada lu calon umroh tim MDA banyak itu. Pak Bambang, Pak Iman Rahman, Boleh. Ada Aisyah, Fatimah. Masih ada waktu sebelum kita tutup. Teh Nova. Nah ini calon umroh 2 Juli. Boleh Pak. Yang mau umroh juga sebelum itu mungkin ada yang tidak tahu juga, dan jadi abang nanti akan berangkat tanggal 24 Juli ya Pak ya. 24 Juli 2025 beliau akan berangkat 9 hari Pak ya. Ya insya Allah, intinya nanti bagi yang ingin daftar umroh juga boleh datang ke Nusantara Ilmi atau bisa ke Abah langsung gitu, seperti itu. Alhamdulillah dari Garut, dari Mas Dian itu 3 orang itu. Dan 24 Juli. Jadi kita tim MDA digerakkan untuk membantu mencari hamba Allah yang ingin umroh bersama Nusantara Ilhami. Mas Dian 3 Pak Eko orang. juga ada, Pak. Itu ada Pak Eko, bisa mau nanya Pak. Oh, calon umrohnya silakan Pak. Boleh Pak Eko. Nah, ini calon umroh Garut nih 3 orang. Oh Masya Allah. Pak Eko, sehat? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Sugiono dari Garut. Kebetulan hari ini saya masih bekerja di kantor Pak. Insya Allah berkenan harus diumumkan pegawai ke Garut. Yang alhamdulillah saya juga izin di kesempatan kali ini. Alhamdulillah, insya Allah saya tanggal 24 nanti akan berangkat ke Allah melaksanakan ibadah. Amin. Terkait dengan materi yang disampaikan Mbak, alhamdulillah ini semua ini sekedar sharing aja mungkin. Boleh. Silakan. Kita sharing juga bisa. Ya, kita sharing aja ya, Ustaz, Mbak. Boleh. Alhamdulillah, dengan harta menuju surga ini sesuatu yang memang sangat saya dambakan. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Nusantara di BC. Tema yang diangkat berarti memang kecil untuk Pak Eko gitu ya. Dan semua. Jujur Abah, mohon maaf, pasnya akan siapa kan saya belum kenalan. Ya, gimana? Pasnya dengan akan siapa ini kan? Pak Torik. Oh, hostnya saya dengan Torik. Iya betul. Oh ya, Pak Torik. Abah, jadi gini. Saya niat berangkat umroh kali ini, insya Allah yang keduanya. Yang kedua. Di mana? Iya, saya tahun kemarin Ramadan, alhamdulillah saya melaksanakan Ramadan dan suci, dan subhanallah dengan keberangkatan saya pertama itu saya tidak bisa move on dengan istri, sehingga saya berusaha berjuang bagaimana caranya saya ingin kembali berangkat ke tanah suci, dan alhamdulillah Allah mudahkan semua. Sampai saat ini alhamdulillah saya bisa berangkat dengan istri dan anak 3 orang. Kalau disebut punya, saya tidak punya. Betul. Yeah. Kalau disebut kaya, saya tidak kaya. Tapi alhamdulillah dengan niat yang tulus, niat yang teguh, Allah memudahkan semuanya. Bisa lunas sebelum hari keberangkatan, alhamdulillah. Mengenai tadi kita bahas simulasi dan lain sebagainya, dan Pak Lukman tadi sampaikan semua ilmunya adalah paksain, dan saya dan istri merasa memang hal itulah yang harus kita lakukan.
paksakeun kudu bisa sodako, paksakeun kudu bisa nulung kata sahama, paksakeun kudu bisa berinfak, paksakeun lamun aya masjid nu dibangun ikut ngenceleng. Dan hal itu saya lakukan dan alhamdulillah Allah jawab semua. Saya nikah di Garut tahun 2025 cuma modal koper sama mahar. Alhamdulillah sekarang rumah saya tidak ngontrak. Pulang pergi Jakarta Garut saya nggak naik bis, bawa mobil sendiri. Karena apa? Karena saya selalu memaksakan sedikit dari apa yang saya hasilkan dari upaya saya di Jakarta. Saya sisihkan untuk sodako, infak dan menolong sesama, insya Allah. Dan ya itulah jawaban Allah terhadap harta yang kita miliki. Apabila kita tetap memberikan harta atau menyisihkan harta yang kita miliki di jalan Allah, Allah jawablah langsung dengan 3 metode. Dibayar kontan di dunia, dibayar kontan insya Allah di akhirat nanti, atau Allah gantikan dengan yang lain. Itulah prinsip hidup saya. Kita tidak punya harta tapi kita sehat, itu sudah menjadi jawaban harta yang kita tetapkan. Itu aja mungkin sedikit tambahan atau sharing apa yang saya lakukan selama ini. Alhamdulillah, selama ini ya alhamdulillah saya sama istri selalu memaksakan. Bahkan saya sendiri menargetkan untuk sedekah itu. Tahun ini saya harus sedekah sekian. Tahun ini saya harus bisa membagikan paket sembako di hari raya sekian pack. Tahun ini saya harus bisa berinfak sekian. Itulah yang saya lakukan dan alhamdulillah Allah jawab semuanya. Tahun ini saya pengen berangkat umroh. Alhamdulillah Allah memudahkan saya untuk bisa berangkat umroh untuk yang kedua kali. Saya ingin berangkat haji, alhamdulillah porsi saya sudah ada. Ya itulah yang saya lakukan gitu Pak. Mungkin ini bisa sharing jadi pembelajaran atau bukan maksud saya ria, tapi inilah apa yang kita berikan, apa yang kita sudah sisihkan, harta di jalan Allah, insya Allah Allah membalas semuanya dengan kebaikan-kebaikan. Ya, itu aja mungkin dari saya, sekedar sharing, bukan sekedar bertanya. Ya mudah-mudahan apa yang saya lakukan dengan ilmu maksakeun, dengan ilmu biniat, karena Allah, insya Allah semuanya diberi kemudahan, semuanya diberi jalan. Itu aja mungkin dari saya Pak. Baik, terima kasih Pak Eko. Nah, tadi tentu setelah apa yang Abah bahas dari kajian ini tentunya ternyata memang benar ada beberapa yang masuk ke mereka gitu. Ada yang memang sesuai dengan apa yang mereka rasakan saat ini. Insya Allah, alhamdulillahnya apa yang kita sampaikan tentunya bisa masuk, bisa bermanfaat juga untuk para hadirin yang hadir di sini semua. Baik, Abah, kita juga sudah masuk ke 9:30 dan memang sudah masuk ke bagian penutup. Nah, mungkin sebelum tutup mungkin ada satu orang lagi, mungkin ada yang ingin bertanya sebelum kita tutup. Ada mungkin beberapa menit lagi, boleh? Ada yang ingin bertanya sebelum kita tutup? Bapak, Ibu? Atau kita cukup? Oke, kita cukupkan saja ya Bapak Ibu. Nah, baik, terima kasih sebelumnya kepada Abah yang telah hadir, yang telah memberikan ilmu yang begitu banyak, yang begitu tentunya ini ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat bagi saya khususnya dan umumnya pastinya untuk hadirin yang hadir Pak di sesi Zoom atau kajian Zoom hari ini. Masya Allah. Insya Allah juga nanti juga akan ada kajian berikutnya ya Pak ya. Kajian kedua akan lebih dalam lagi Bu, berarti ya bahasanya. Akan lebih dalam lagi. Ya seperti dalamnya itu kalau Mariana ya. Seperti itu. Nah, tapi terlepas dari itu semua tentunya kita semua yang hadir di sini tadi ada yang berbicara atau menceritakan bahwa
apapun yang kita lakukan dalam hal kebaikan, kunci utamanya adalah di awal paksain dulu ya. Sebelum kita bisa ikhlas, sebelum kita bisa ridho, karena tentu untuk mencapai tahap ridho dan ikhlas itu tidak mudah, betul Pak? Nah, tapi sebelum mencapai itu mungkin di awal adalah salah satunya paksain gitu ya Pak ya. Nah seperti itu Bapak Ibu, terima kasih juga Bapak Ibu yang telah hadir, yang telah melihat sesi Zoom kajian Zoom kali ini, yang mudah-mudahan kita semua berdoa dari hasil kajian Zoom kali ini menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan juga menjadikan keberkahan untuk kita semua. Dan yang paling utama adalah mendoakan guru kita Abah yang mudah-mudahan menjadikan ilmunya terus bermanfaat dan menjadikan rezeki bertambah untuk Abah, sehat selalu dan juga dipanjangkan umurnya, itu yang paling utama. Tentunya agar selalu bisa memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat juga untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi atas waktunya. Mohon maaf dengan kurang dan lebihnya, kita akhiri ya Pak ya. Boleh mungkin sedikit doa juga, doa jamnya untuk menutup. Itu saja dari saya akan lanjutkan untuk Abah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semuanya. Akhir kata, luhur, sahur, bahai carek, pilih ayah, bahasan untuk kaukur, perilaku anu sumalaya, wakil jurja, lijari, sepi burun, wala burun, lima jaro halisan. Kalau pedang melukai tubuh, masih ada harapan sembuh. Lisan melukai hati, kemana obat hendak dicari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih ya Pak ya. Oke. Foto dulu, foto. Siap. Siap-siap. Siap-siap. Jangan ditutup foto-foto. Angkat tangannya, angkat tangan. Angkat tangan. Siap. Kameranya nyalain semuanya. Boleh? Ya, silakan kameranya story nyalain dulu apa-apa. sebelum kita mulai, sebelum kita foto. Wah, boleh ngangkat tangan semua. Yuk. Ayo Celilis, cepatnya. Aisyah, ya. Yuk semuanya. Nova, Oke. Nom. Siap, 1, 2, 3. Iya. Sekarang senyumnya. Senyumnya. Ya, Mas Tore. Oke, senyum. 1, 2, 3. Iya. Sudah operator? Ini jangan sampai gigi kita kering ya, Pak. Iya. Baik, terima kasih semuanya. Mas Dul, ada yang tanyain Mas Dul, kok ada Mas Dul? Boleh? Saya izin live ya, Bah, atur nuwun, Bah. Sabi-sabi. Yuk, siap. Dadah. Sampai jumpa di Garut. 13 Juli. Itu. 13 Juli di Garut. Jangan lupa manasik 13 Juli Pak ya. Ya. Bagi jamaah Abah yang akan berangkat tanggal 2 Yang di Garut ya. Di Garut. Oke. Ya. Alhamdulillah. Makasih Pak ya. Mantap si Agung. Lebih dari TV ini Mas. Cakep ini. Enggak apa-apa. Enggak, dia enggak bisa. Oh, tadi diklik. Udah. Masya Allah, ini kru. Bantiin. Foto dulu, foto. Foto berapa? Iya dong, saya